Soalnya aku mikirnya sih, kalau misalnya tujuan aku gede nih Kak, kita juga effortnya harus gede. Nah, effort gede juga kalau misalnya kita tahu kapasitas diri kita semana, nah aku menggunakan keuntungannya ini curi start di awal Kak. Nah, curi start di awal. Oke. Nah, jadi terus? aku minta tolong Mama, kita cari bimbel nih, apa ya yang bisa reliable, bisa digunain online offline, bisa yang kayak yakin deh sama emang kualitasnya sama history recordnya juga kayak gimana lulusan-lulusannya. Jadi aku sama Mami mutusin buat ke NB Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bimbel Nusantara Belajar. Di hari yang cerah ini dan di kesempatan paling membanggakan ini, aku dan tim Bimbel Nusantara Belajar akan berkunjung ke rumah salah satu siswa NB Angkatan 9 yang anaknya lolos masuk ke SMA Unggul Pradita Dirgantara. Nah, kalian penasaran kan siapa sih dia? Jadi ikutin aku terus ya di podcast Jalan-Jalan bersama Bimbel Nusantara Belajar. Let's go! Sekarang kita sampai nih, sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan ibunya dan siswa yang masih tanda tanya itu. Kalian jadi makin penasaran kan? Simak video sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kali ini NB jalan-jalan lagi. Jalan-jalan dekat sih, nggak jauh, masih di daerah Jakarta Selatan juga. Alhamdulillah bisa, sudah lama ya, udah berapa bulan ya? Hampir 6 bulan lebih ya, hampir setahun ya NB nggak jalan-jalan ya. Terakhir ke Serang kalau nggak salah. Waktu itu kita jalan-jalan di Serang. Kak siapa itu? Di Serang, hah? Oh iya, maaf, bukan di Serang. Di Cikarang. Berarti bukan 6 bulan, sekitar 4 bulan yang lalu ke Cikarang sama Kak Panji, alhamdulillah masuk Taruna Nusantara. Baik, sekarang Kak Damar mau memberikan sedikit informasi, memberikan sedikit knowledge ya, pengetahuan supaya orang tua siswa dan adik-adik dan teman-teman di sana bisa tahu nih kira-kira bagaimana sih saya untuk menuju cita-cita saya. Oke, kali ini terima kasih banyak juga buat Kak Farel. Sama terima kasih buat Ibu Yulia dan Bapak sudah berkenan menerima tim Nusantara Belajar untuk sedikit berbagi pengalaman dan berbincang-bincang. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Kak Farel. Oke. Keren, Farel. Ya. Nah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Wah, ya. Ini anaknya. Masuk Pradita Dirgantara, angkatan ke berapa? Angkatan ke 08 Kak. 8. Angkatan ke-8. Iya. Pradita Dirgantara angkatan ke-8 ya. Berarti Kak Farel ini alhamdulillah. Coba. Apa tuh Kak? Farel ini waktu di bimbel itu masuknya bulan Juni. Bulan Juni. Bulan Mei Juni ya. Iya, Mei akhir Juni. awal Juni. Awal Juni sih Kak. Awal Juni ya, Iya. akhir Mei ya Bu ya. Nah, kenapa kamu mau? Pada saat itu kan kamu masih kelas 8. Soalnya aku mikirnya sih, kalau misalnya tujuan aku gede nih Kak, kita juga effortnya harus gede. Nah, effort gede juga kalau misalnya kita tahu kapasitas diri kita semana, nah aku menggunakan keuntungannya ini curi start di awal Kak. Nah, curi start di awal. Oke. Nah, jadi terus? Aku minta tolong Mama, kita cari bimbel nih, apa ya yang bisa reliable, bisa digunain online offline, bisa yang kayak yakin deh sama emang kualitasnya sama history recordnya juga kayak gimana lulusan-lulusannya. Jadi aku sama Mami mutusin buat ke NB Kak. Oh, taunya dari mana tahu NB? Mami tahu dari mana pas kemarin? Oh, Ibu yang nyari? Iya. Oh, Ibu tahu dari mana NB? Dari teman-teman yang anak-anaknya
masuk di sekolah yang unggulan itu mereka bilang rata-rata lesnya dari Nusantara Belajar. Oh iya, bukan dari YouTube ya? Atau dari Instagram? Malah setelah dibilang Nusantara Belajar baru. Baru seseng dari medsos ya? Iya. Oh gitu ya, alhamdulillah. Oke, sebelumnya Kak Farel ini SMP-nya di Lab School Kebayoran. Iya. Ya. Dari kelas 7 tahun berapa tuh? Berarti kelas 2022. 2022 ya, dari kelas 7. Alhamdulillahnya Kak Farel ini memang bisa ngikutin jejak Kak Fatan. Ingat nggak Kak Fatan? Nah, Kak Fatan yang waktu itu pernah kita bahas datang ke bimbel dari Lab Sky bisa masuk ke Pradita Dirgantara. Gimana perasaannya pada saat itu? Pas pengumuman ya? Iya, pas pengumuman. Bangga dan kaget sih, Kak, Wis. jujur. Ya. Soalnya kayak bangganya tuh lega gitu, Kak. Kita udah belajar, udah curi start di awal, udah mulai setahun dibanding teman-teman yang lainnya nih yang pengen masuk Pradita, pengen masuk sekolah-sekolah unggulan tuh kayak jadi ada rasa di mana semua effort kita tuh udah terpenuhi gitu, Kak. Rasa lega, rasa bangga terhadap diri kita sendiri yang udah susah payah, terus akhirnya sesuai, Kak, sama yang kita udah usahain gitu. Iya, bener, keren. Ya itu mudah-mudahan jadi begitu ya. Makanya kenapa sih banyak orang tua siswa buat di luar sana, lah anak saya masih kelas 8. Belum naik kelas ke kelas 9. Nanti bulan Juni kan mau liburan dulu gitu. Padahal mereka nggak tahu. Mungkin menurut Ibu bagaimana tuh untuk mengantisipasi orang tua siswa yang mempunyai pikiran seperti itu? Iya. Ya. Jadi kita harus persiapkan dari awal karena ternyata 1 tahun aja mungkin nggak cukup ya. Nggak cukup, betul. 1 tahun nggak cukup. Iya. Betul. Karena saingan di luar sana banyak anak-anak pinter. Kalau dibilang yang mau tes di Pradita ini mungkin ya pinternya beda-beda tipis ya, Kak, ya. Semua pinter, nggak ada Semua yang pinter, betul. karena mereka berani daftar aja, artinya mereka sudah qualified gitu ya, Kak. Betul. Mereka qualified. Jadi kalau misalnya kita curi start dari awal, terus anak-anak ini sudah dari lama belajar latihan soal, insya Allah bisa diterima di SMA Pradita. Iya. Memang kalau ada orang ngomong, kok aneh sih Bimbel Nusantara Belajar kok tahun ajarannya bulan Mei sih? Sedangkan kan tahun ajaran kelas 9 itu kan bulan Juli ya. Iya, benar tuh, Kak. Belum lagi kita udah pesen tiket loh, mau liburan ke sono, kemari gitu ya. Iya. Ya saya bilang, ya itu pengorbanan ya Bu ya. Iya, betul. Itu pengorbanan yang harus dibayar kalau mau masuk ke SMA unggul atau SMA semi militer. Karena kan lebarannya juga maju. Iya, benar. Lebaran maju, puasa maju, otomatis PPDB-nya maju. Lebih maju tahunnya Farel daripada tahunnya Fatan. Beda-beda seminggu 2 minggu apa ya kalau nggak salah ya. Iya. Tapi maju sih yang jelas gitu. Ya. Waktu di Lab School, ada berapa anak yang mau ke Pradita? Yang kemarin ngedaftar dan minta surat rekomendasi 7 seharusnya. 7 daftar ke Panda. Iya, ke Panda. Tes daerah ya. Tes daerah. Di Halim. Di Halim Terus yang melaju ke pusat berapa orang? 3. 3. Tapi 1 ngundurkan diri. Oh, 1 ngundurin diri, 2 Farel sama ada Cewek. 1 lagi cewek. Iya. Lab School. Dari Lab Sky, dari Lab Kebayoran. Iya. Nah, terus yang masuk, Aku, Kak. wis keren. 2 times in a row berarti ya. Kemarin Fatan, sekarang Farel sama-sama dari F. Besok saya Pak Fuad. Oke, memang waktu Kak Damar denger itu langsung saya merinding. Ih, alhamdulillah loh. Berarti dari Lab School masuk ya saya. Iya. Tapi ada lagi yang dari Lab School Cirende. Lab School. Iya, Lab School. Pradita juga. Iya. Teh. Sorry. Oh, Taruna Nusantara ya? Taruna Nusantara ya? Siapa namanya? Bila sama? Bila sama Askar ya? Oh, bukan. Sorry. Berarti dari Lab School Kebayoran masuk ke Pradita Dirgantara. Oke. Bu, cerita dong Ibu, kenapa Ibu sama Bapak akhirnya mau memutuskan mau ke Pradita Dirgantara? Oh iya. Yang pertama karena sekolah Pradita itu terkenal unggulan di Jawa Tengah ya. Siap. Terus se-Indonesia pun termaksud unggulan ketiga ya. Iya, di itu iya betul. Terus kurikulumnya IB Cambridge. Jadi kalau kita pikir ya pokoknya akademik tuh pasti dipakai di mana. Mau nantinya
ke PTN Mm. atau maunya nanti ke Luar Akmil negeri, atau Akmil, Akpol, iya. ataupun ke PTLN Ah, pasti dipakai banget. pasti dipakai banget ya. Iya. Dan nggak semua sekolah di Indonesia kurikulumnya IB. Jadi kan Betul. untuk dapat kurikulum IB itu berat juga ya. Jadi Ah. cari sekolahnya makanya yang ada kurikulum IB-nya itu. Oh gitu. Jadi Iya. memang kurikulum IB-nya itu yang memang membuat ibu tertarik. Iya. Walaupun sekarang Pradita Dirgantara berbayar. Iya. Ya, pokoknya Worth it nggak? Worth it nggak Bu? Kalau sekolah bagus, effortnya juga gede oh lah ya. sekolah bagus, effortnya bagus, even udah ditarik lagi beasiswa. Iya. Memang tahun ini saya dengar kabar bener nggak Bu ya? Ada setengahnya ya. 50 anak beasiswa full ya Iya. ke PTLN. Artinya memang PTLN-nya bagus-bagus. oh, PTLN-nya bagus-bagus. Artinya memang ya kalau mau dapat pendidikan yang bagus, bayar-bayar sedikit nggak apa-apa ya Bu ya. Iya. Itu memang buat investasi masa depan gitu loh maksud saya. Jadi memang di NB itu banyak waktu itu Bu yang mau ke Pradita. Tapi begitu dengar dicabut beasiswa aja langsung pada balik kanan semua. Kenapa gitu saya bilang kan Iya. nggak ada salahnya juga gitu. Tapi Ibu tetap konsisten kalau memang Pradita baik gitu ya Bu ya. Iya. Oke, ya. Track record-nya bagus semua. Track record bagus. Kamu kenapa mau ke Pradita? Aku sendiri. Kalau saya sendiri juga sih ngelihatnya dari akademiknya sih Kak. Dibanding sekolah-sekolah yang kita kenal di sekolah-sekolah lainnya tuh jauh lebih unggul Pradita Kak. Dari peringkat dari lulusannya tuh udah jelas Pradita lebih unggul dibanding yang lain Kak. Nah habis itu mereka juga sistem asramanya sistem yang tidak mengedepankan senioritas Kak. Di sana jadi kita sama-sama bergaul sama kakak kelas sama adik kelas. Terus di sana juga fasilitas asrama juga memfasilitasi banget Kak pas lagi tes pusat. Kita bisa belajar sampai malam, kita disediain gadget, kita disediain internet yang bisa kita gunakan untuk belajar Kak. Pokoknya belajar serius banget buat capai tujuan-tujuan kita Kak. Ya jadi itu alasan kamu mau masuk ke Pradita Dirgantara. Habis dari Pradita Dirgantara kamu mau kemana cita-citanya? Kalau saya sendiri pengennya ke ini sih Kak, Akademi Militer. Akademi Militer, mudah-mudahan masuk Angkatan Darat ya. Amin ya, kita aminkan saja. Semoga Kakak Farel atau Bang Farel ini bisa tercapai lagi cita-citanya menuju ke Akademi Militer Angkatan Darat di bawah bimbingan mentor-mentor yang kami sendiri pun bilang keren lah mentor-mentor di Pradita Dirgantara itu memang karena siswa kita kan juga banyak yang di sana dan mereka bilang wow keren banget gitu ya. Mudah-mudahan nanti Kak Farel di sana akan lebih bersinar lagi. Amin. Terus kurangin mainnya, tapi saya rasa nggak bisa main sih Bu dia di sana. Nggak sempet ya. Nggak bakal sempet karena di sana memang nilai 92 itu udah keren banget. Jadi bedanya cuma 0,01 aja sama yang paling bawah gitu ya. Oke, Kak Farel waktu di SMP Lab Sky ikut OSIS. OSIS aku ikut Kak. Apa? Jadi sebagai apa? Dewan Pengurus Harian sebagai bendaharanya Kak. Sebagai bendahara. Iya. Itu bagaimana caranya mengatur kegiatan akademik sama kegiatan non akademik? Prioritasnya gimana coba? Nah, kalau saya sendiri kan, saya dari awal mendaftar untuk menjadi OSIS, saya sendiri tuh udah tahu resikonya. Saya udah membicarakan sama mama, sama papa gimana. Kalau misalnya saya jadi OSIS kan udah tahu ya, bakal menghabiskan banyak sekali waktu, Betul. waktu akademik bakal habis. Betul. Jadi saya sendiri harus mengorbankan serta meluangkan lebih banyak waktu untuk bisa belajar mandiri Kak. Belajar di rumah, malam-malam tuh kita ngulik-ngulik buku sendiri. Dan itu memang sudah menjadi kewajiban kita Kak sebagai murid. Di mana kewajiban utama kita ini untuk belajar bukan untuk berorganisasi. Nah, jadi kita sendiri tidak boleh melupakannya Kak. Saya sendiri sih dengan belajar secara mandiri, saya juga harus inisiatif untuk berani bertanya ke teman Kak mengenai apa yang saya lewatkan, apa yang perlu saya lakukan tugas-tugasnya. Dan itu walaupun harus mengeluarkan effort yang lebih banyak dibanding siswa-siswa pada umumnya yang non OSIS, pada akhirnya itu terbayar dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan Kak. Oke. Jadi memang faktanya adalah anak NB yang sudah masuk entah itu SMA semi militer atau entah itu unggul berasrama, ketika dia melakukan sebuah kegiatan non akademik atau dia berorganisasi atau dia misalkan olahragawan gitu ya, misalkan basket atau segala macam, itu mereka kurang bisa mengatur waktu belajarnya. Makanya nanti Farel, saya sering ngomong ke anak-anak, awas ya, kamu nanti bisa milih mau kegiatan akademik atau kegiatan non akademik.
Karena biar bagaimanapun kalian masih harus ingat kalian masih di SMA. Jadi misalkan nih masuk SMA semi militer, mau ikut drum band atau mau dapat talikur biar gaya-gayaan di depan teman-teman yang lain, ya nggak apa-apa. Selama tidak remet. Iya bener. Saya dengar anak-anak NB 9 kayaknya banyak yang remet. Padahal coba nanti kamu kalau nggak percaya pegang modul NB itu masih berlaku nggak sampai kelas 10, kelas 11 di Pradita. Nggak, kelas 10 lah, kelas 11 udah nggak berlaku karena IB. Oh iya bener. Ya kan? Beda. Kelas 10 itu masih berlaku, terutama kimianya. Kamu pegang itu terus. Iya. Jangan sampai remet. Gitu ya. Pokoknya kalau udah kedengeran sama pasti kedengeran sama saya, Bu. Soalnya kan banyak anak-anak juga di sana. Iya. Ya kan? Si ini Kak remet, Kak si ini masalah gini. Ya biar bagaimanapun walaupun cuma 1 tahun, 2 tahun. Saya nyeselin juga gitu, kok kenapa bisa sih gitu. Padahal kan saya udah ngomong berkali-kali. Jangan remet, pegang terus modul NB, tapi memang karena pergaulan. Nah, keasikan berorganisasi, pergaulannya yang anak-anaknya, udahlah main aja lah. Iya. Atau mendingan lari. Iya. Waduh. Bener lari. Keren ya, mendingan lari ya daripada belajar ya. Tapi enggak lah, tapi memang udah terbukti biar bagaimanapun orang bilang, kok bisa sih? Ya mungkin ada yang di lab school ngomong, kok bisa Farel masuk Pradita? Pasti ada sentimen seperti itu ya. Padahal kan gue tahu gini-gini, ya mereka belum tahu. Ada satu effort yang mereka memang tidak lakukan. Ya kan memang Farel kan saya tahu nih, Farel kan orangnya gimana, kemampuan akademiknya. Ya mungkin pada saat dia last minute, dia baru realize, kemudian baru dia ngejar, kan mungkin bisa aja kayak gitu kan. Ya memang tuh terbukti dia masuk baik dari Gantara gitu. Kira-kira gitu ya Farel ya. Iya. Ya, jadi pesannya itu buat teman-teman di sana, juga buat NB angkatan yang lain, jangan pernah kendor untuk berlatih lagi sendiri di rumah, gitu ya. Nah, selama coba ceritain Farel, selama di Bimbel Nusantara Belajar, bagaimana sih kesan dan pesan Farel selama 1 tahun bergabung di Bimbel Nusantara Belajar? Oke, aku jelasin dari gurunya dulu kan. Yes, Kalau monggo. dari sistem pembelajarannya yang ditawarin sama gurunya itu asik-asik. Contoh dalam misal pelajaran matematika, gurunya tuh nggak monoton. Ini nggak. Tapi gurunya juga ngajak interaksi kita biar kita bisa ngomong, biar kita juga bisa ikut serta dalam. Jadi kita ngerasa hadir gitu Kak dalam pembelajaran itu. Nggak cuman ada aja di ruangannya. Habis itu lanjut ke lingkungan siswa teman-temannya. Nah, kok teman-temannya udah nggak diraguin lagi Kak, seru. Mereka semuanya, misalnya ada yang nggak tertarik atau kurang paham atau nggak merhatiin, dengan adanya teman kita yang serius tuh pasti kita terbawa Kak. Iya, selalu Lingkungannya baik berarti ya, Lingkungannya baik. environment-nya ya. Iya. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Habis itu intensitasnya tuh terukur Kak. Jadi kayak pas saya awal masuk mungkin nggak begitu ribet-ribet banget. Tapi kan itu gradually nambah. Intensitasnya Levelnya dari- naik ya. Oke. naik sampai pada akhirnya emang kita perlu effort lebih banyak. Tapi kan kita udah terbiasa dari awal yang awalnya gampang jadi susah. Kira-kira kan itu ada tahap-tahapnya tuh Kak. Jadi akhir-akhirnya kita juga udah terbiasa Kak. Berarti udah biasa ngerjain soal kuis 1 soal 1,5 menit. Iya, nah itu dia waktu itu permasalahan waktu itu. Bermasalah waktu ya. Permasalahan waktu. Anak-anak juga ngomong, Kak, ini kok ngerjain soal kok cuma 1,5 menit. Nah, nanti kamu di Pradita ngerjain soal 1 soal berapa kemarin tes? 40 40 soal. 40 soal. Berapa menit? Waktu 40 menit juga. enggak, dia 1 jam lebih, hampir 2 jam lah. Agak lama tuh Kak, lumayan. Oh, tapi soalnya berbahasa Inggris kan ya? Iya, berbahasa Inggris yang tes pusat. Oh, Iya. kalau tes daerahnya? Tes daerah berbahasa Indonesia. Tes daerahnya berbahasa Indonesia, tes pusatnya berbahasa Inggris. Iya, benar Kak. Oke, lanjut dulu. Terus apa lagi selain gurunya? Habis itu kayak modul-modul yang dikasih fleksibel Kak. Jadi kita bisa akses setiap saat Kak. Setiap saat. Misal pas lagi kemarin udah H-30 tes Pradita. Nah itu kan kadang kan bingung ya. Iya. Ini mau belajar dari mana nih? Dari internet kadang nggak nyambung. Dari sekolah kan nggak semuanya keluar. Iya. Kayak maksudnya nggak lengkap gitu. Iya. Jadi ya
liatin dulu nih apa aja nih list materi yang bakal keluar, terus aku nggak sengaja cocokin sama modul pradita, cocok semua. Oh, cocok semua Iya, akhirnya. jadi bisa kita pelajarin Kak. Kan kisi-kisinya ada ya? Ada. Dari Pradita ya? Dikasih. Dikasih, ya. Kisi-kisinya bakal keluar. Terus habis itu jadinya gara-gara modul Pradita juga fleksibel, bisa diakses di internet. Habis itu jadinya aku bisa kerjain sih Kak. Bisa Oh, aku latihan pelajarin. soalnya. Oke. Jadi itu ngebuat fleksibel banget buat belajar Kak. Oh, Bingung nyari soalnya dari mana. Iya, bener. Susah kalau nyari latihan soalnya ya? Pradita. Iya. Makanya. Terus apa lagi? Habis itu kalau misal secara ini fleksibilitas dalam belajarnya juga Kak. Kan kalau misalnya kita kelas 9 kan kadang tuh di sekolah juga Sabtu Minggunya kan ada pendalaman materinya. Iya. Nah, itu kalau misalnya bentrok sama NB, enaknya aku bisa online Kak. Oh, gitu. Iya. Aku lagi hari Sabtu Minggunya ke rumah siapa, ke rumah keluarga lain, ada silaturahmi, itu enaknya aku bisa online Kak, dengan adanya pembelajaran hybrid. Dengan belajar hybrid online, terus lagi bisa direkam. Bisa direkam kan? Dan itu bisa di-download. Iya, di-download Nah, di kira-kira gitu. Skype. Di Skype dulu. Sekarang Skype sudah tutup. Udah tutup. Udah tutup. Sekarang kita ganti pakai Discord sama ada aplikasi pihak ketiga lagi. Oh, di pembelajaran tahun ini. Tahun NB10, Skype-nya udah tutup. Oke, terus apa lagi, Farel? Habis itu yang aku Dari rumah ya. Nah, dikit dari rumah. dikit dari rumah. dari rumah. Habis itu yang aku sadar tuh kombul. Kombul tuh bener-bener itu kadang tuh nampar kita banget sama hasilnya. Kadang juga kalau misalnya kita effort itu kadang bisa ngebikin kita lega gitu yang kita udah belajar tapi bagus. Kadang itu bisa nampar gitu Kak. Oh, Jadi tuh alhamdulillah enak ya banget kalau buat ketampar ya. refleksi. Iya. Alhamdulillah kalau ketampar, masalahnya kalau nggak ketampar ini yang bahaya gitu. Iya, kalau nggak ketampar tuh antara kita bagus atau kita nggak ngerjain. Iya memang cuek gitu, soalnya memang kombul itu kompetensi bulanan. Memang di NB itu tiap 3 bulan itu kita adakan kayak PTS, evaluasi penilaian tengah semester atau evaluasi penilaian akhir semester. Nah, waktu kombul pertama itu sebenarnya soalnya itu dari kuis. Oh. Nah, kan ketahuan enggak belajar kan Masih gitu. bulan-bulan pertama tuh Kak. Iya memang sengaja. Pokoknya saya sengaja deh. Pokoknya kalau misalkan saya rombak lagi tiap tahun kan pasti berubah tuh Bu, modul sama latihan soalnya. Itu pasti saya ambil dari situ. Jadi saya pengen tahu, ini anak bener nggak sih? Gitu loh. Jadi orang tuanya juga, ya Bu, anak ibu aja nggak belajar, coba apa yang udah kita kasih nggak diulang lagi kan gitu. Gitu. Terus apa lagi selain kombul yang menohok, kuisnya gimana? Enak nggak? Kuisnya enak soalnya enaknya maksudnya enak susah. Enak susah. Nih, Kak. Enak susah. Udah susah terus habis itu waktunya mencekik gitu. Mencekik ya, memang sengaja buat ngelatih kalian memang buat ada 2 tepat dan cepat. Iya. Terus ada sistem minus. Sistem minus iya kalau salah. Jadi kita Nggak bisa cap cip cup hitung kancing. nembak-nembak Nggak soal. bisa nembak-nembak. Makanya kalau nilai di NB kalau yang pertama tuh biasanya banyak minus. Karena yang kemarin ada -2 nilai kok bilangan negatif. Oke, selain itu apa lagi, Farel? Yang kamu ingat selama 1 tahun ini? Latman. Latihan mandiri atau PR. Sesuatu yang kadang kita sering remehkan Kak. Sesuatu yang sering diremehkan oleh anak-anak PR. Oke, kenapa? Soalnya kadang tuh kita mikir, udah ngerjain kuis nih, udah pusing-pusing ngapain ngerjain Latman lagi gitu. Tapi ternyata Latman tuh lumayan banget tuh buat bonus-bonus belajar Kak. Tuh, dengerin. Latman atau PR lumayan buat bonus-bonus belajar. Soalnya Senin sampai Jumat kan nggak ada bimbel kita. Bener. Jadi kerjaan Latman tuh lumayan buat inget-inget Kak. Nah, ada nggak temen kamu yang ngomong, wah ini NB ngaco nih, udah kita suruh ngerjain tugas dari sekolah, mana kita pulangnya sore, mana kita suruh ngerjain Latman dari NB. Ada nggak teman-teman yang Pas Jawa tuh banyak Kak. Kan pas Jawa kan kita belum mengetahui seberapa pentingnya Latman ini Kak. Oke. Kita belum kayak dapat awareness-nya gitu Kak mengenai kepentingan Latman ini. Jadinya pada menganggap remeh lah pas Jawa. Pada, wah ini udahlah nih udah capek banget nih tugas mau apa misalnya kalau 3 bulan pertama kan akhir-akhiran ada ASB tuh tengah semester. Wah udahlah nih udah nggak kuat ngerjain. udah nggak jelas ya Latman ya. Kadang tuh gitu kalau dulu tuh Kak, mikir-mikir sama temen-temen tuh.
gitu. Tapi begitu deket-deket, Begitu deket, ini ada Latman ini nggak sih? Ada yang screenshot Latman ini nggak? oh mulai merasa butuh. Mulai merasa butuh. Mulai berata butuh latihan gitu ya. Butuh tambahan nih. Butuh tambahan. Udah nggak tahu nih nyari di mana lagi. Ah. Latman nih, Latman. Aha. Iya, habis itu kirim-kiriman. Nah, itu dia Kak, ternyata akhir-akhirnya dibutuhkan. Nah, kenapa kalian itu membutuhkannya pada last minute? Karena kita tuh pas dia tuh belum nyadar Kak, seberapa bakal susahnya nanti. Bagaimana cara kami mengasih tahu ya atau memotivasi saya tuh dari NB dulu lah memang itu penyakitnya pasti begitu. Anak-anak tuh maunya SKS, Bu. Ya. Nah, menurut kamu nih gimana Ngap ada adik kamu nih NB 10. Gimana cara kamu ngomong ke adik-adik kamu NB 10? Apa yang sudah ada di NB lu udah ikutin aja gitu loh. Lu kerjain aja. Suatu saat lu pasti akan butuh tapi jangan last minute gitu. Gimana ngomongnya coba? Gimana ngomongnya? Iya, ngomong gimana nyadarinnya itu? Kalau misalnya kalian pengen kayak misalnya dibikin ada urgensi yang bakal bisa bikin Latman tuh ngerasa penting, itu kita harus ngeseriusin nilai kombul Kak. No, Yasin Nilai kombul dari nilai kombul pertama tuh harus diseriusin. Jadi kayak kadang kan kalau misalnya kita nggak serius nilai kombul kan pasti secara spontan Latman juga kita nggak seriusin dong. Yang penting kita nggak serius masa yang kurang penting lebih nggak serius lagi. Nah itu dia kalau misalnya kita pengen kita udah anggap nilai kombul kita sebagai nilai kita sebagai tes di SMA nanti, itu kita bakal serius, kita bakal mati-matian buat ngerjain latihan-latihan yang dikasih kan. Nah, iya. Jadi memang kalau kalian mau masuk ke SMA militer atau SMA unggul berasrama, kan kadang-kadang ngomong Mei, Juni, Juli 8 bulan kalau nggak salah. 8 bulan menurut kalian waktu Farel pertama itu pasti karena perasaan pernah ngomong deh. Weh, udah tinggal berapa bulan lagi? Oh, iya, sering ngomong. Saya sering kali ngomong, Bu. Saya sering kali marah anak-anak. Udah tinggal berapa bulan lagi? Tapi pasti feedback dalam hati anak-anak tuh kadang cerewet. Iya. Masih lama. Kok repot amat sih? Begitu ya? Iya. Banyak yang feedback seperti itu gitu. Tapi padahal ya pada akhirnya ya benar kan? Bener. Cepat ya. Iya ternyata cepet banget kan 8 bulan itu kan. Dan itu nggak berasa dan memang ya harus ada pengulangan. Bener ya Farel ya? Iya benar. Nah, jadi begitu. Terus apa lagi kira-kira Farel yang bisa ngasih motivasi ke adik-adik NB 10? Motivasi nih. Ya misalkan Farel dulu waktu di bimbel atau waktu di sekolahan gue maunya SKS aja, tapi ternyata itu agak bahaya loh, gitu loh maksudnya. Kalau dari saya motivasinya sih Kak ini, kan kita tuh pas lagi kita pertama kali ikut bimbel, kita harus sudah tahu apa itu fungsinya, kita harus sudah komit, kita harus sudah kayak menyerahkan diri kita untuk bisa berkorban waktu, berkorban tenaga buat kita all out Kak, dari awal sampai akhir. Jadi kuncinya tuh kalian dari awal pertama masuk bimbel, dari pertama kali masuk ke kelas Nusantara Belajar, kalian harus sudah hadir, bukan hanya raganya, tapi kalian sudah hadir sampai jiwa-jiwanya Kak, untuk bisa mendalami dan mengikuti semua pembelajarannya Kak, dari awal sampai akhir kita tes nanti. Gitu. Iya, memang kalau semua kayak Farel enak juga sih Bu. Wah memang kadang-kadang terus suka geleng-geleng kan suka nanya sama Kak Arman, gimana Farel tuh? Ya kalau dia ada yang ngerjain nanti dia main contek-contekan, nggak apa-apa lah main contek-contekan. Yang penting kan nulis, ya kan? Iya. Dengan nulis itu kan harapan kita kan mudah-mudahan bisa belajar gitu ya. Ya ternyata ya alhamdulillah bisa keterima gitu. Nah, Kak Damar mau tahu pada saat seleksi. Mungkin orang di luar sana so tahu banget sih Bimbel Nusantara Belajar emang tahu soalnya enggak. Saya Kak Damar mendeklar bahwasanya kami tidak pernah tahu soal Pradita Dirgantara gitu ya. Jadi bagaimana cara kami tahu? Ya kami dengan cara lihat kisi-kisi yang ada, kemudian coba kita implementasikan, coba kita trial dan error ke anak-anak. Itu cara kita. Nah, waktu saat kamu seleksi di pusat, apa yang kamu lakukan pada saat itu? Belajar dari mana? Tadi dari modul. Apakah modul itu membantu kamu sekali atau bagaimana? Jadi yang aku terapin tuh gini Kak, modul tuh bantu banget, apalagi nyediain soal-soal. Kan ada latihan soalnya. Dan berbahasa Inggris kan modulnya? Iya, modul tuh berbahasa Inggris. Iya. Pembahasannya tapi enaknya ada bahasa Indonesianya. Iya, ada translate. Nah, terus habis itu jadi gini, aku sistemnya
aku baca dulu dari Kombul. Kalau misalnya dari Kombul itu ternyata aku masih nggak ngerti dari bacaan teksnya, aku cari di YouTube pembahasannya dari orang ngomong langsung. Nah, aku udah ngerti dari YouTube, baru aku ngerjain latihan soal yang dikasih di Kombul, Kak. Dikasih di modul, Kak. Itu dia, itu aku ulang-ulang terus tuh. Diulang-ulang terus. Nah, kuncinya situ mengulang terus. Oke, next. Abis itu kalau misalnya udah aku ulang sampai materi terakhir, abis itu latihan soal udah selesai semua, abis itu aku coba cari latihan soal dari internet juga, Kak. Soalnya kan latihan soal di modul tuh sebenarnya tuh bukan latihan soal yang ecek-ecek, Kak. Agak susah juga sebenarnya. Jadi kalau kadang nemu di internet, kadang tuh nemu yang agak gampang berarti dibanding yang aku dilatih di modul. Kadang juga nemu yang agak susah, tapi kan nggak beda jauh banget susah. Jadi gitu, Kak, aku ulang-ulang terus tuh. Pada tahap akhirnya aku udah ngerti materinya, aku cari dari internet, Kak. Aku cari dari lain-lain. Soalnya biar sumbernya luas gitu. Oke, baik. Oke. Jadi memang selain di modul, kalian juga harus bisa menggali dari sumber yang lain gitu ya. Ya memang kalau ya ada tambahan ya, yang namanya modul kan pasti ada keterbatasan. Ya kalau misalkan orangnya mau menggali lebih dalam, ya akhirnya bisa mendapat sesuatu hal yang baik. Kira-kira begitu ya. Iya. Antara seleksi daerah sama seleksi pusat, susahan mana? Bagian apanya dulu nih, Kak? Akademiknya? Akademik. Kalau mengenai akademik, kalau jujur aku lebih nggak lancar pas lagi di seleksi daerah. Aku lebih nggak lancar dibanding seleksi pusat. Pas seleksi daerah tuh menurut aku soal-soalnya menggunakan tipe yang lebih rumit gitu, Kak. Bahasanya lebih rumit. Tapi ketika tahu bahasanya sebenarnya soal itu nggak terlalu sulit gitu ya? Nggak terlalu sulit sebenarnya. Berarti bahasanya. Okay. Iya, kayak masih sama yang aku latihin sebenarnya sih, Kak. Tapi kadang tuh kita tuh nggak connect aja sama bahasa yang mereka pakai. Nggak connect dengan bahasa yang mereka pakai. Oke. Terus seleksi di pusat? Seleksi di pusat kan menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau kata aku lebih gampang dimengerti, terus soal-soalnya tipe-tipenya lebih mulus, Kak, pas aku kerjain bukan dibanding tes di seleksi daerah. Jauh. Oke. Seleksi daerah kan bahasa Indonesia. Iya, pakai bahasa Indonesia. Susah. Tapi aku nggak tahu, aku pas lagi seleksi daerah tuh bener-bener yang agak struggle, Kak. Gitu. Berpikirnya lebih lah ya. Mikirnya jadi lebih yang mungkin gara-gara overthinking dari soal yang aku latih kan. Kalau soal-soal di internet tuh kadang kan pakai bahasa Indonesia ya. Waduh, ini kayak di seleksi daerah lebih susah gitu. Sedangkan di seleksi pusat kadang kan kalau bahasa Inggris nih nggak ribet-ribet banget lah kalau kita latihan. Kan dari modul juga bahasa Inggris nih. Jadi kayak wah, ternyata Inggrisnya lebih simpel. Jadinya kayak udah ngerti apa yang bakal mereka bahas gitu. Yes. Oke lah. Ya sebenarnya sih apa yang dibilang sama Kak Farel tuh sudah ada dibilang sama Fatan, sudah ada dibilang sama yang lain-lain juga sebenarnya. Saya bikin podcast ini supaya mengulang lagi, bisa memberikan sedikit informasi dan pengetahuan kalau mau jadi seperti mereka. Tapakilah jalan yang sudah mereka bikin tuh kan enak banget gitu ya. Kecuali memang baru-baru ya. Tadi kan udah ada Farel, udah ada segala macam dari NB 5. Itu kita sudah masukin anak ke Pradita. Jadi harapan Kak Damar, harapan saya sama Farel, semoga bisa jadi inspirasi, Bu. Nah, juga untuk Farel inspirasi buat adik-adiknya di luar sana. Bagaimana sih caranya untuk bangun dari tidur? Kan kalau kita hanya bermimpi, itu ya kita tidak pernah akan bisa mewujudkan cita-cita kita. Tapi segera bangun dari tidur and do something. Kalau misalkan mau mimpi terus ya udah hayalan aja gitu. Juga untuk ibunya Farel juga saya ngerasa ya pasti ada sebuah sinergi yang bagus. Mau nggak mau, suka nggak suka itu pasti ada sinergi yang bagus antara anak dengan orang tua sehingga menghasilkan ya keadaan seperti sekarang. Nah juga buat orang tua siswa di sana, mudah-mudahan ibunya Farel juga bisa menjadikan inspirasi bagaimana caranya kita bikin sebuah segitiga keberhasilan antara bimbel, orang tua, dan puncaknya ada di si anak. Nah, kira-kira gitu aja ya. Saya rasa cukup ya. Cukup pertemuan kita, cukup perbincangan kita kali ini. Nanti mungkin setelah Kak Farel pakai seragam,
mungkin nanti bareng sama Kak Fatan, Boleh Kak. ya, mungkin dengan bareng Kak Marsi. Kebetulan Kak Marsi kemarin dari Malaysia lagi libur, terus sekarang kayaknya nggak bisa, dia masih balik ke Malaysia lagi. Dan ini nanti Kak Damar pengen bikin podcast anak-anak NB yang ada di Pradita Dirgantara. Wes keren. Siap, Ya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Mudah-mudahan nanti di NB 10 ada 6 anak NB yang bisa berkolaborasi sama NB 8 dan NB 7 sama NB 5. Karena waktu ya sama NB 5, Dedo sama Marsi. Kira-kira gitu aja, Farel. Ibu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan menerima kami. Sukses juga buat Ibu. Juga sukses buat Bapak juga. Sukses juga terutama buat Farel. Apa yang udah Kak Damar bilang selalu diingat. Siap. Jangan sampai ketulangan. Jangan sampai apa yang udah kamu capai saat ini itu jadi berubah ketika nanti dari SMA. Ya, tetap semangat, tetap berjuang karena kamu masuk SMA ini bukan akhir, tapi masuk SMA ini kamu awal. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi buat Farel. Kami keluarga besar Bimbel Nusantara Belajar bangga banget, senang banget banyak anak NB yang tahun ini diterima di SMA Semi Militer dan SMA Unggul Berasrama. Karena memang faktanya adalah anak-anak yang diterima di SMA Semi Militer itu 90% adalah anak-anak yang dimulai dari bulan Mei Juni. Dari awal. Itu faktanya. Datanya pun kami ada, ya. Mudah-mudahan ini bukan sekedar promosi, tapi saya ingin menyadarkan, ayo kalau mau anaknya masuk ke SMA Semi Militer dan unggulan, jangan, wah, tunggu deh Pak, anak saya mau lomba dance. Halo, mau lomba dance tapi mau masuk SMA unggul kayaknya agak berat Bu ya. Jadi saya kalau dengar dari Kak Nusa atau Kak Bella, kenapa nggak mau masuk? Mau lomba dance dulu Pak. Oke. Ya itu sentilan sedikit lah ya buat ya maksud Kak Damar sih bukan yang mau menyinggung. Tapi ayolah kalau mau masuk ke sebuah sekolah yang bagus ya, effortnya luar biasa loh, gitu. Ya, seperti ibunya Farel juga kan ada effortnya juga selain biaya, juga ada waktu dan juga ada tenaga yang mesti dikeluarkan. Oke, kira-kira gitu aja. Kembali lagi saya bilang terima kasih banyak, terima kasih lagi. Semoga sukses buat Farel. Akhir kata, Kak Damar mohon dibuka pintu maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan merdeka. Merdeka. Oke.